Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa asbihi ajmain, amma ba'du. Di waktu yang singkat ini saya akan bercerita tentang apa itu rezeki, apa itu nikmat. Cerita ini bermula dari seorang ustadz yang hendak pergi dari Yogyakarta ke Jakarta menaiki pesawat. Di pesawat itu tentu saja kalau eksekutif atau bisnis belum mendapatkan snack kan ya. Di samping ustadz itu ada seorang bapak-bapak tua ya sekitar usia 70-80 tahun. Ketika sang ustadz itu membuka makanannya dan mulai memakan, sang ustadz melihat di sebelahnya bapaknya hanya memegang secangkir air putih itu saja. Lalu sang ustadz itu bertanya, "Bapak, kenapa nggak makan?" "Enggak, Dek, saya nggak bisa makan." "Loh, kenapa?" Bapak itu menjelaskan, "Kata dokter, kalau saya makan roti ini, nanti gula darah saya naik. Kalau saya makan daging ini, maaf, dokter bilang nanti kolesterol naik. Kalau saya makan kacang ini, maaf Pak, nggak bisa, nanti asam urat saya naik. Padahal Dek, itu saya itu dari kecil itu tidak punya apa-apa, saya nggak bisa makan, malah makan 2 hari sekali. Lalu saat itu saya bekerja keras, akhirnya saya bisa membeli apa-apa, tetapi saya tidak bisa menikmati apa yang saya dapat." Dari situ kita bisa menjelaskan bahwa seseorang itu bisa mencari rezekinya, tetapi nikmat itu Allah yang bagi. Begitu. Di cerita yang lain, si ustadz itu pernah berjalan-jalan di pematang sawah. Dia melihat seorang bapak-bapak paruh baya sedang mencangkul. Setelah jam 11 itu datanglah istrinya. Dia membawa tengkok, ya kalau bahasa itu kayak rombong atau rantang kalau sekarang namanya ya. Lalu waktunya makan, diseduhlah dia teh manis kental, terus nasi ketan sama lauknya disuapin, diminum tehnya, glek. Apakah orang tersebut punya gaji? Enggak. Seperti yang saya bilang tadi, orang bisa mengusahakan rezekinya, tapi nikmat itu Allah yang bagi. Jadi buat rekan-rekan sekalian di sini, ada satu hal lagi yang saya sampaikan. Zaman Rasulullah SAW itu ada beberapa khalifah itu melewati padang pasir. Di situ ada sumur tua. Di sumur itu si khalifah itu berhenti. Lalu dia ingin menimba untuk mengambil air. Ternyata yang keluar itu adalah manusia. Yang ternyata di dalam sumur itu si manusia itu terjatuh sudah sampai 7 hari tanpa makan, tanpa minum. Air di dalamnya kering. Karena kehausan kelaparannya, si khalifah ini memberikan susu padanya. Dia minum, lalu si korban atau si orang yang tadi itu minum susu. Dia minum susu di tepian sumur ini. Setelah dia minum susunya, dia jatuh lalu meninggal. Ibrah apa yang bisa diambil? Jadi seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum dia sempurna rezeki, dan rezeki terakhir si orang tersebut adalah susu tersebut. Dan sini kita bisa melihat kita harus fokus kepada hal-hal yang diwajibkan oleh kita untuk beribadah. Kita tidak perlu khawatir tentang rezeki kita karena itu sudah dicatat oleh Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.